Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Raihandi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen risiko bank syariah. Nah, perkembangan bank syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha bank. Terdapat dua tambahan risiko yang dihadapi oleh bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama itu risiko imbal hasil, dan yang kedua itu risiko investasi. Nah, bank perlu melakukan manajemen risiko sebagai bentuk tahapan metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta menghentikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Nah, manajemen risiko ini dapat didefinisikan sebagai suatu metodologis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Nah, dari berbagai definisi tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko ini adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu proses manajemen risiko. Di sini masuk kita kepada identifikasi risiko. Bagaimana suatu bank secara menyeluruh melakukan identifikasi risiko ini terhadap seluruh aktivitas di dalamnya, asal sumber dampak risiko yang nanti dialami oleh bank timbulnya itu dari mana, maupun ini dari faktor internal maupun eksternalnya. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran risiko. Pengukuran di sini seharusnya kita harus bisa mengukur sejauh mana suatu bank ini, suatu kinerja ini agar tidak mendekati suatu hal yang berisiko. Agar tidak berdampak lebih lanjut risiko ini, ya kita harus melakukan pengukuran bagaimana kita mengantisipasi suatu risiko. Yang ketiga yaitu pemantauan risiko. Pemantauan risiko di sini kita harus bisa memantau sejauh mana yang sudah dilakukan oleh pihak bank, kinerja bank. Kita harus lebih dalam kehati-hatian dalam kinerja kita dalam melayani nasabah, dalam aktivitas sehari-hari, yang selalu dilakukan oleh nasabah. Kita bisa memantau untuk mengantisipasi agar tidak mendekati suatu hal yang berisiko. Kemudian kita masuk kepada suatu pengendalian risiko. Pengendalian risiko di sini bagaimana kita melakukan pengendalian terhadap suatu risiko, baik dari sistem dan prosedurnya. Karena dari setiap kinerja satu bank itu memiliki hal yang bertanggung jawab. Bagaimana kita harus mengendalikan tanggung jawab itu tersendiri agar tidak berdampak kepada suatu bank yang dipengaruhi oleh risiko itu. Kita harus bisa mengendalikannya. Kemudian poin yang ketiga yaitu ruang lingkup manajemen risiko. Ruang lingkup manajemen risiko di sini ada 5. Pertama yaitu pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dan oleh personil manajemen risiko yang terkait yang dipilih oleh bank. Ini sudah menjadi tanggung jawab itu sendiri atas pengawasan yang dilakukan di dalam bank yang dipilih oleh bank. Yang kedua yaitu penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas untuk risiko yang dilaksanakan bank. Ketiga yaitu penetapan risiko, prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko itu. Yang keempat yaitu penetapan dari struktur informasi manajemen yang diserasi dalam mendukung manajemen terhadap risiko. Bagaimana kita melakukan pengawasan. Yang kelima
Yang terakhir itu penetapan dari struktur suatu penguasaan intern untuk mengukur risiko dalam pengendalian risiko. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen resiko likuiditas. Yang pertama, pengertian resiko likuiditas. Menurut Rahman dan Banna, resiko likuiditas dapat didefinisikan sebagai resiko terhadap kondisi keuangan atau kesehatan suatu lembaga yang timbul dari adanya ketidakmampuan dalam memenuhi kewajibannya. Risiko likuiditas tidak hanya memengaruhi kinerja bank, tetapi juga berpengaruh terhadap reputasi perbankan. Bank akan menghadapi risiko likuiditas jika mereka tidak melikuidasi aset mereka pada harga yang wajar. Sebuah bank yang memiliki kualitas aset yang baik, pendapatan yang kuat, dan modal yang cukup dapat gagal jika tidak menjaga likuiditas yang memadai. Yang kedua, proses manajemen risiko likuiditas. Proses manajemen risiko likuiditas diawali dengan yang pertama, proses identifikasi risiko likuiditas. Untuk memahami proses aktivitas bank dan mengidentifikasi sumber yang rawan terjadi masalah risiko likuiditas. Dan yang kedua, pengukuran risiko likuiditas. Untuk mengetahui besaran risiko likuiditas dan membandingkan dengan limit sehingga dapat diputuskan apakah perlu strategi khusus untuk mengatasi permasalahan terkait risiko likuiditas. Dan yang terakhir, pengendalian risiko likuiditas berupa tindak aksi yang diperlukan untuk mengatasi persoalan terkait risiko likuiditas. 3. Mitigasi risiko likuiditas. Mitigasi risiko likuiditas wajib dilakukan oleh bank syariah supaya dampaknya itu tidak menjadi lebih luas. Terdapat 4 kebijakan yang perlu memperoleh perhatian serius dari manajemen bank syariah terkait dengan likuiditas. Yaitu yang pertama itu kebijakan alokasi pendanaan saat terjadi kelebihan likuiditas. Bank syariah itu harus memiliki kebijakan untuk menangani kelebihan likuiditas sebagai panduan bagi manajemen dalam mengalokasikan dana yang terlebih. Kelebihan likuiditas dapat memicu pembiayaan bermasalah. Jika digunakan untuk pembiayaan yang kurang baik, terutama jika dana tersebut mahal, oleh karena itu, kelebihan likuiditas tadi harus ditempatkan pada instrumen keuangan yang aman dan memberikan imbal hasil yang layak, seperti di bank syariah yang lebih besar atau giro wadiah di Bank Indonesia. Yang kedua itu ada kebijakan pendanaan jika terjadi kekurangan likuiditas. Bank syariah itu perlu membangun ekonomi likuiditas yang terintegrasi dengan bank syariah lain serta pihak otoritas keuangan dan Bank Indonesia lainnya. Kerjasama antara industri keuangan menjadi sangat penting dan strategis guna memitigasi risiko likuiditas tersebut. Yang ketiga, kebijakan terhadap cadangan likuiditas. Cadangan likuiditas perlu terus dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang membutuhkan likuiditas terlebih. Pengalokasian atau cadangan likuiditas yang perlu pengaturan yang jelas sehingga saat dibutuhkan dapat dicairkan dengan segera. Yang keempat itu strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan. Di sini, banyak bank syariah wajib menurunkan setiap strategi dalam mitigasi risiko likuiditas. Kayak rumusan strategi tersebut wajib dipahami oleh semua pengelola bank syariah, sehingga masing-masing unit memiliki tanggung jawab secara proporsional. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.